Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusal Fatimah, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Turki Utsmani dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa titik awal perubahan sistem pemerintahan Islam dimulai setelah tuntasnya kepemimpinan Al-Khulafaur Rasyidin. Corak pemerintahan yang sebelumnya demokratis berubah menjadi monarki. Seorang khalifah tidak lagi dipilih melalui mekanisme demokratis, melainkan melalui penetapan oleh khalifah sebelumnya sesuai garis turun-temurun. Masa monarki ini dalam sejarah perpolitikan Islam sangat dinamis, panjang, serta penuh intrik dan polemik. Sistem pemerintahan monarki yang dimulai dinasti Umayyah juga dikenal dengan sebutan patrimonialisme, yaitu sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada pemimpin untuk menganggap negara sebagai miliknya dan bisa diwariskan kepada keluarganya atau turun-temurun. Sementara rakyat dipandang sebagai bawahan yang berada di bawah perlindungan dan dukungannya. Menurut konsep ini, kekuasaan pemimpinan bersifat mutlak dan tidak bisa dicampuri oleh orang lain, apalagi hukum konstitusional. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan dinasti Umayyah, namun ada beberapa aspek yang membedakan dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah sebagai ciri khasnya. Contoh lainnya di wilayah Turki, pemerintahan Islam diwakili oleh Kesultanan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara, negeri Cina. Dalam jangka waktu sekitar 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia, dan Irak. Sistem pemerintahan dinasti ini juga bercorak monarki. Dinamika perpolitikan Islam memang tidak terlepas dari interaksi yang dilakukan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Sebuah peralihan kekuasaan dan politik yang begitu dinamis sesuai dengan tuntutan konteks zaman di masa itu. Kondisi pendidikan pada masa Turki Utsmani setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, Sultan Salim memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang berharga di Mesir dipindahkan ke Istanbul. Anak-anak Sultan Mamluk, ulama-ulama, pembesar-pembesar yang berpengaruh di Mesir semuanya dibuang ke Istanbul. Meninjau perkembangan pendidikan Islam Utsmani zaman pertengahan tidak lepas dari setting budaya dan kondisi sosial politika. Kemudian Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantin, dan Arab. Pada zaman modern, secara praktis di otonom terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan militer dan Utsmani tidak diimbang dengan sains ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan. Pihak Utsmani menderita kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan mereka. Kemudian pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya bidang pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa hal atau komponen pendidikan yang mendukung kemajuan dan kejayaan Daulah Abbasiyah, yaitu kurikulum, metode pengajaran, dan murid. Turki Utsmani lebih memperhatikan kemajuan bidang politik dan militer. Dengan demikian, kondisi ekonomi dan keuangan turut memberikan andil bagi perkembangan Islam di kerajaan Turki Utsmani. Daerah kekuasaan yang luas memungkinkan kerajaan Turki Utsmani membangun perekonomian kuat dan maju. Pada masa puncak kemajuannya, semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian jatuh ke tangannya. Daerah-daerah yang ditaklukkan menjadi sumber perekonomian kerajaan Turki Utsmani. Hal ini disebabkan dalam setiap keberhasilan kerajaan mendapatkan rampasan perang, jizyah, dan pajak sesudahnya. Begitu pula dengan dikuasai kota-kota dagang dan jalur perdagangan di laut dan di darat memungkinkan pada pula kerajaan memacu kemajuan ekonominya melalui perdagangan. Dari sisi sosial, struktur masyarakat dinasti Turki Utsmani sangat majemuk. Mereka terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Bahkan menurut Donald Quater dalam buku The Ottoman Empire 1700-1922, Turki Utsmani menaungi kaum muslim penganut Sunni dan Syiah hingga Kristen. Menurut dia, saat itu agama bukan hanya memberikan status, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk identitas seseorang atau kelompok. Maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat modern yang lebih tertata rapi, karena Sultan sadar bahwa pendidikan tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman dari mulai tingkat yang rendah hingga perguruan tinggi. Kurikulum yang digunakan di sekolah madrasah tidak menggunakan kurikulum yang resmi, sehingga pembelajaran di madrasah hanya dititik beratkan pada pendidikan agama saja.
Pada tahun 1864, Turki Utsmani membentuk Komisi Sekolah Dasar Muslim. Kurikulum mulai disusun lebih baik. Tahun sekolah dasar mulai diajarkan beberapa pelajaran tambahan, seperti seni menulis indah atau kaligrafi, kewarganegaraan, geografi, dan artimatika. Pada pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi juga yaitu Maktab Ma'arif sekolah atau sekolah pengetahuan umum dan Maktab Ulum atau sekolah sastra. Ada perubahan kurikulum yaitu dengan menambahkan pelajaran umum antara lain seperti bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik di samping bahasa Arab. Sekolah pengetahuan umum mendidik siswa menjadi pegawai administrasi dan sekolah sastra menyiapkan penerjemah-penerjemah untuk kepentingan pemerintah. Hikmah dari itu yaitu pendidikan Islam pada masa Turki mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaharuan sistem pendidikan Islam dari mulai lembaga pendidikan, kurikulum, dan metode pendanaan serta sarana lain yang dapat membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pada zaman ini, konsep pendidikan Islam di zaman pemerintahan Turki Utsmani, pemerintahannya dapat mendidik dalam pendidikan membangun sekolah yang berbasis keislaman meliputi pondok pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, perpustakaan, dan lain-lain. Namun di zaman pemerintahan Turki Utsmani dalam pendidikan Islam, beliau mengutamakan sistem pendidikan Islam dengan menggunakan metode menghafal, membaca Al-Quran hingga generasi pelajar umat Islam dapat memahami bagaimana mengetahui ajaran agama umat Islam. Runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924 menganalisis proses keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Menganalisis akibat keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924 dalam bidang politik dan sosial budaya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik. Pada akhir abad ke-18, serangan negara-negara imperialis Eropa semakin gencar dilakukan melalui perang pemikiran. Perang pemikiran tersebut menyebabkan munculnya rasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani terpecah-pecah. Keadaan tersebut menyebabkan gerakan pembaruan dalam Islam untuk menyatukan seluruh kaum muslimin di bawah payung Islam dan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena ketika wilayah Turki Utsmani dijajah oleh negara-negara Eropa, Mustafa Kemal Pasha kemudian muncul untuk mengadakan pembaruan yang mengacu pada Barat. Tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil menentukan kekhalifahan Turki Utsmani. Sekian penjelasan dari saya tentang masa pemerintahan Turki Utsmani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.